Ini adalah salah satu ceritaku yang aku dan tanteku alami sendiri. Kejadiannya ada di tahun 2011, waktu aku masih SMP kelas 1. Jadi, di tahun itu aku baru pindah rumah. Rumahku ini masih dalam tahap pembangunan. Baru ada dinding dari bata yang disusun dan belum dihaluskan. Alas rumahnya pun masih tanah. Atapnya belum dipasang ternit. Jadi, kalau kita lihat ke atas, mata kita langsung bisa lihat genteng dan kayu-kayu yang disusun untuk menyangga rumah. Jendela rumahku juga belum dipasang tralis. Kacanya juga masih kotor karena percikan semen dan pasir dari atas. Denah rumahku kalau digambarkan, lurus dari pintu masuk, ada ruang tamu dan ruang santai tanpa sekat. Jadi, memang ruangan itu terlihat besar. Kemudian di belakang ruangan itu, ada kamar orang tuaku. Kemudian di samping ruang besar itu, ada kamarku. Belakangnya ada ruang untuk sholat. Belakangnya lagi ada kamar kakakku. Kemudian belakangnya lagi ada dapur, ruang makan, dan di pojoknya ada kamar mandi. Beberapa hari setelah pindah, aku dan ibuku hanya berdua tinggal di rumah itu. Karena merasa kamar tengah masih kosong, akhirnya ibuku meminta tanteku untuk tinggal sama kita. Sekarang ada 3 orang di rumah itu. Aku, mama, dan tanteku. Hari pertama tanteku tinggal, aku lagi di kamar malam-malam rebahan sambil dengerin musik. Waktu itu lagunya Enda Ungu, yang judulnya Maafkan Aku. Lagu itu emang lagu galau banget. Tapi gak tahu kenapa, suka aja sih aku. Padahal lagi gak beneran galau. Gak lama setelah itu, aku dengar suara perempuan nangis. Saat itu aku mikirnya itu tanteku yang lagi ada masalah sama cowoknya. Terus dengerin laguku, jadi makin sedih. Karena ngerasa gak enak hati, akhirnya aku matiin lagunya. Dan aku keluar kamar, terus ngetok kamar tanteku. Cuma sebatas ngetok. Dan dapat jawaban, "Kenapa, Nggi?" Aku tanya ke tanteku dia nangis apa enggak. Dan ternyata jawabannya enggak. Akhirnya aku mutusin buat balik lagi ke kamar. Aku setel lagi lagunya. Dan gak lama, aku dengar suara perempuan nangis lagi. Yang tadinya jauh, sekarang suaranya makin dekat dan makin jelas. Karena ngerasa gak enak lagi, akhirnya aku keluar kamar lagi ngetok pintu kamar tanteku. Tapi kali ini bukan hanya ngetok, aku juga buka pintunya buat mastiin tanteku beneran nangis apa enggak. Waktu aku tanya, "Tante nangis ya dengerin laguku?" Tanteku cuma jawab enggak. Dan emang mukanya juga gak kelihatan orang abis nangis. Akhirnya aku balik lagi ke kamar dan matiin lagunya. Terus aku tidur. Selama 1 minggu aku dengerin lagu itu, dan selalu aku juga denger suara perempuan lagi nangis. Ada di pojokan kamarku. Dinding kamarku sebelahnya itu tanah kosong. Ladang kayak gitu, ladang kosong.
Dan emang belakang kamarku tuh kuburan. Ya meskipun gak langsung kuburan, ada sungai kecil baru gede kuburan. Nah singkat cerita, seminggu kemudian ada pengajian di rumahku. Pas pengajian, ada tanteku juga yang bantu-bantu. Tapi saat itu tanteku udah gak tinggal di rumah kita. Kenapa? Nah, ceritanya kayak gini nih. Kalian masih inget kan? Di hari dimana aku dengar suara perempuan nangis, aku kan datang ke kamar tanteku. Setelah aku balik lagi ke kamar dan aku tidur, ternyata suara tangisan itu bukan suara tanteku, tapi makhluk lain. Dan malam itu juga, tanteku tergangguin sama makhluk yang tak kasat mata. Malam itu, pas tanteku udah tidur, telapak kaki tanteku digelitikin. Sontak refleks dong, tanteku narik kakinya. Dan pas narik, tanteku tuh ngerasa kakinya dicengkram sama tangan dari bawah tempat tidur. Refleks tanteku kaget dan sedikit takut. Tapi akhirnya coba buat tidur lagi dan akhirnya bisa. Besoknya tanteku berangkat kerja seperti biasa. Dan malamnya, kejadian terulang lagi dan lebih menyeramkan. Seperti tanteku ditarik sampai lepas dari kasur. Dan tubuh tanteku kelempar jatuh dari tempat tidurnya. Karena shock banget, tanteku sampai gak bisa apa-apa. Malah duduk meringkuk ketakutan di pojokan dinding. Dia berusaha baca ayat apapun yang dia bisa buat tenang dirinya sendiri. Tanteku tuh gak berani teriak karena takut ganggu aku atau mamaku. Terus besoknya tanteku biasa aja, gak ngomong apapun ke aku atau ke mama. Selisih 2 harinya, kejadian itu keulang lagi, dan kali ini lebih parah lagi. Pas lagi tidur, spray tanteku ditarik lagi. Tapi kali ini bisa ditahan sama tanteku. Dia narik spraynya dari arah yang berlawanan. Dan tepat di depannya ada sosok perempuan yang mukanya kekut rambut panjang, bajunya putih. Tangannya menyeramkan kalau kata tanteku. Dia narik spray tanteku. Waktu tanteku mulai narik lagi, sosok ini nyakar-nyakar spraynya sampai akhirnya sobek kebelah jadi 2. Besoknya, tanteku langsung pamit ke mamaku buat pulang ke rumahnya lagi dan gak mau buat tinggal di rumah ini lagi. Mamaku kaget kenapa. Tapi pas ditanya, tanteku gak mau jawab. Katanya gak apa-apa, cuman agak gak nyaman aja. Akhirnya mamaku gak mau maksain, dan tanteku balik ke rumahnya. Nah, pas acara pengajian itu, barulah tanteku mau cerita ke mamaku. Tapi mamaku bilang mamaku gak boleh cerita sama aku, karena kasihan kalau nanti aku ketakutan. Tapi setelah pengajian, aku juga gak pernah dengar lagi ada suara tangisan perempuan. Dan rumahku juga sekarang udah nyaman-nyaman aja. Setelah pembangunan selesai, semuanya juga baik-baik aja. Aku ataupun mamaku gak pernah ada gangguan lagi. Dan aku juga gak pernah ngerasain hal-hal janggal. Gitu aja sih ceritanya. Terima kasih udah mau dengerin. Maaf kalau kata-katanya sedikit berantakan.